Adik-adik pernah nggak disuruh mama buat pergi kemana gitu? Nah tapi Lose ini biasanya adik-adik malas. Lose tuh lebih suka di rumah, tiduran, main HP gitu ya. Lose sampai kadang menolak. Tapi mama Lose itu pintar adik-adik. Biasanya Lose dijanjiin sesuatu. Sesuatu misalnya kayak bakso, kayak mie ayam. Itu semua makanan adik-adik ya. Makanan yang Lose suka. Kita kalau mengikuti seorang pribadi di dalam Alkitab ini, kita akan mendapatkan upah adik-adik. Upahnya bukan bakso, bukan mie ayam, bukan mainan adik-adik ya, tetapi upah yang kekal adik-adik. Nah coba Selamat pagi adik-adik semua. Puji Tuhan, pagi ini kita masih bisa bertemu kembali di dalam acara ibadah sekolah minggu online GPMRI Pekalongan. Nah, adik-adik semua, yuk kita mulai ibadah kita. Baik adik-adik yang di rumah ya, kita sama-sama mulai ibadah kita. Kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Nyanyi dengan semangat meskipun tidak ada Lose di rumah ya. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Nah, adik-adik sekalian di rumah, kalau kita cinta Tuhan, gereja pasti maju ya. Maka itu kita harus cinta Tuhan agar gereja kita maju. Kita jangan hanya cinta kepada kakak adik kita, mama papa kita, teman-teman kita, tetapi kita juga harus cinta kepada Tuhan Yesus, Tuhan kita ya. Dan kita juga harus senantiasa memuji akan kebesaran daripada Tuhan. Namun sebelum kita memuji Tuhan kembali, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memasuki lebih lanjut di dalam ibadah sekolah minggu online ini ya. Mari kita berdoa. Kita lipat kedua tangan kita, tutup mata kita, kita berdoa ya. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini Engkau boleh berikan kepada kami kekuatan, Engkau boleh berikan kepada kami kesehatan, Engkau boleh berikan kepada kami berkat-Mu secara jasmani maupun rohani. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang boleh kami terima. Dan sebentar lagi kami juga akan melanjutkan ibadah online, dan juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong kami, meskipun kami tidak dapat bertemu dengan teman-teman kami, dengan lause-lause kami, namun kami boleh tetap beribadah kepadamu di rumah kami masing-masing. Kami menyerahkan kelanjutan daripada ibadah online sekolah minggu GPMRI Pekalongan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin ya. Nah, di dalam kehidupan kita harus senantiasa memuji Tuhan. Bukan hanya pagi hari, bukan hanya kepada siang hari, bukan hanya pada waktu malam hari, tetapi sepanjang hari kita memuji Tuhan. Bukan berarti kita nyanyi terus sepanjang hari loh, tetapi di dalam kehidupan kita harus senantiasa memuji nama Tuhan ya. Mari kita memuji nama Tuhan, memuji Tuhan selalu. Tuhan selalu, mari kita puji.
puji Dia, memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Nah, adik-adik sekalian, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah berdoa, dan kita juga akan mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi, ya. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Di dalam kita mempersiapkan hati kita mendengar firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Nah, dari sekalian, saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Kita tetap duduk dengan tenang, dengan rapi. Kita pasang telinga, kita buka telinga, kita buka hati kita untuk mendengar firman Tuhan, ya. Dan firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh Lause Grace, ya. Siap adik-adik semua mendengar firman Tuhan? Oke, ya. Kita mau mendengar firman Tuhan, kami undang Lause Grace untuk menyampaikan firman Tuhan. Halo adik-adik, sebentar kita mau dengar firman Tuhan ya. Tapi sebelum dengar firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini, kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang menolong kami, menyiapkan hati kami, supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan berkati hamba-Mu ini Tuhan yang penuh kekurangan, supaya boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan doa. Amin. Nah adik-adik, Lause mau tanya nih sama adik-adik semua. Adik-adik pernah gak disuruh mama buat pergi kemana gitu, untuk misalnya beli makanan, atau beli gula biasanya ya, beli apa lagi ya biasanya ya, beli minuman atau apapun itu adik-adik ya. Nah pasti pernah adik-adik ya, Lause juga pernah dulu waktu kecil disuruh beli ini itu. Nah tapi biasanya adik-adik, Lause ini kalau disuruh beli, Lause biasanya minta imbalan sama mama, minta upah sama mama atau sama papa waktu itu ya. Biasanya Lause mintanya dibeliin permen, atau biasanya uang sisanya, uang kembaliannya Lause beliin ciki-ciki atau kue-kue kering gitu adik-adik ya, yang Lause suka. Adik-adik pernah kan? Pasti pernah, ngaku aja deh. Nah selain biasanya Lause disuruh adik-adik ya, disuruh ke warung atau kemana, Lause juga biasanya disuruh ikut mama. Ikut kemana? Ikut kadang ikut ke arisan, ikut ke pesta atau apapun. Nah tapi Lause ini biasanya adik-adik malas. Lause tuh lebih suka di rumah, tiduran, main HP gitu ya. Lause sampai kadang menolak. Tapi mama Lause itu pintar adik-adik. Biasanya Lause dijanjiin sesuatu misalnya kayak bakso, kayak mie ayam. Itu semua makanan adik-adik ya, makanan yang Lause suka. Lause ini suka makan, jadi suka kalau diiming-imingi makanan gitu ya adik-adik ya. Nah di dalam firman Tuhan sendiri adik-adik diceritakan bahwa kita kalau mengikuti seorang pribadi di dalam Alkitab ini, kita akan mendapatkan upah adik-adik. Upahnya bukan bakso, bukan mie ayam, bukan mainan adik-adik ya, tetapi upah yang kekal adik-adik. Nah coba kita baca dulu ya di dalam Matius 19 ayat 27 sampai ke 30. Lause bacain ya adik-adik ya. Judulnya adalah upah mengikut Yesus. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus,
kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Amin. Kiranya firman Tuhan yang adik-adik dengar, boleh adik-adik renungkan, juga boleh adik-adik lakukan ya. Nah adik-adik, ternyata seorang pribadi di sini yang kita ikuti, yang harus kita ikuti adalah Tuhan Yesus adik-adik ya. Adik-adik kenal kan sama Tuhan Yesus? Kenal dong pastinya ya. Masa anak-anak Kristen gak kenal sama Tuhan Yesus? Pasti kenal ya. Nah adik-adik, mengikut Yesus bukan hal yang mudah adik-adik ya. Banyak tantangannya, banyak rintangannya adik-adik ya. Misalnya nih tantangan sama rintangannya ya, ketika adik-adik di sekolah ulangan, ujian gitu ya, terus teman-teman nyontek. Nah adik-adik ikut nyontek gak? Harusnya gak ikut nyontek ya adik-adik ya, karena kita semua ini mengikuti Yesus adik-adik ya, anak-anak Tuhan Yesus. Harusnya gak boleh nyontek adik-adik ya. Terus kemudian contoh yang lain, mungkin ketika teman kita nakalin kita, jahilin kita, atau buat kita marah, gimana biasanya kita? Kadang mungkin ada yang membalas adik-adik ya, tapi kita gak boleh kayak gitu lagi adik-adik ya. Kita gak boleh membalas teman kita adik-adik ya, karena kita sudah mengikuti Tuhan Yesus. Nah adik-adik, mengikuti Yesus seperti lo katakan tadi tidak mudah adik-adik, tapi mengikuti Yesus itu bisa dilakukan adik-adik ya. Bukan gak bisa dilakukan karena gak mudah adik-adik ya, bisa dilakukan adik-adik. Memang perlu tantangan, ada prosesnya juga adik-adik ya. Nah, gimana sih cara kita mengikuti Yesus adik-adik ya? Yang pertama, pastinya kita harus percaya sama Tuhan Yesus itu sendiri. Kalau kita gak percaya, masa kita mau ikut dia? Biasanya kalau misalnya kita diajak sama orang yang kita nggak kenal, kita juga nggak mau ya adik-adik ya, karena kita nggak punya rasa percaya sama orang itu ya. Nah, makanya daripada itu adik-adik harus percaya sama Tuhan Yesus. Yang selanjutnya adik-adik juga membaca firman Tuhan, adik-adik juga berdoa, itu juga mengikuti Yesus adik-adik ya. Datang, adik-adik juga ikuti ibadah online ya, sekolah minggu, itu juga adik-adik contoh mengikuti Yesus adik-adik ya. Contoh lainnya adik-adik ya, kita juga harus mengikuti perintah-perintah Tuhan Yesus itu sendiri di dalam Alkitab adik-adik ya. Misalnya contohnya, kita harus mengasihi sesama kita. Kita harus menolong sesama kita. Misalnya teman kita kesusahan, ya kita tolong adik-adik ya. Mungkin teman kita lagi sedih, kita hibur teman kita adik-adik ya. Itulah cara-cara kita untuk mengikuti Yesus adik-adik ya. Tadi apa aja? Percaya sama Tuhan Yesus, baca firman Tuhan, berdoa, melakukan perintah-perintah Tuhan yang ada di dalam Alkitab ya. Kita harus terus setia adik-adik di dalam mengikuti Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah sediakan upah untuk kita. Kita nggak usah minta, kita nggak usah nego-nego adik-adik ya, kayak seperti biasanya kalau kita disuruh mama atau disuruh papa, tapi Tuhan Yesus sudah menyiapkan upahnya sendiri, yaitu hidup yang kekal, memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus adik-adik. Pasti sangat indah adik-adik ya kalau kita beroleh hidup kekal bersama Tuhan Yesus adik-adik. Nah adik-adik, kiranya adik-adik boleh terus setia di dalam Tuhan Yesus adik-adik ya, karena mengikut Yesus juga merupakan anugerah yang Tuhan berikan kepada adik-adik semua. Kalau Tuhan Yesus nggak menganugerahkannya, adik-adik nggak bisa mengikut Yesus ya. Maka dari itu adik-adik kita harus selalu bersyukur dan terus setia apapun tantangannya nanti ya. Ketika kita makin besar, makin dewasa, pasti lebih banyak tantangan dan mungkin lebih berat daripada yang sebelumnya. Tapi kita percaya bahwa ketika kita mengikuti Yesus, Yesus sendiri yang akan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami boleh menjadi anak-anak yang terus boleh setia di dalam mengikuti Tuhan, apapun tantangan, rintangan yang kami akan hadapi. Dan kiranya Tuhan kami terus mensyukuri anugerah Tuhan ini
dalam mengikut Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, tadi sudah mendengar cerita firman Tuhan. Temanya mengenai apa? Upah mengikut Kristus. Ya, upah mengikut Kristus. Nah, dialah kita sejak dari kecil kita mau mengikut Kristus karena kita tahu bukan masalah upahnya, tetapi karena masalah anugerah yang begitu besar yang Tuhan sudah sediakan buat kita anak-anaknya yang percaya kepadanya. Ya, nah, mari kita mau bersyukur atas firman Tuhan. Kita mau bersyukur atas kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan mempersiapkan persembahan kita untuk pelayanan Kristus, dan kita memuji Tuhan dengan pujian beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi, beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Nah, adik-adik sekalian, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini ya dengan satu pujian, mengikut Yesus keputusanku. Ya, kita mau mengikut Yesus sampai dengan akhir hidup kita. Tetap semangat meskipun kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman, dengan lausur kita, tapi kita tetap semangat untuk mengikut Kristus. Ya, yuk kita memuji, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekali lagi, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Nah, kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah online kita pada pagi hari ini. Ya, kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami yang di dalam sorga, pagi ini Tuhan kami mau bersyukur kepadamu. Engkau boleh memimpin ibadah online kami pada pagi hari ini. Kami juga sudah memberikan persembahan kepada Engkau. Kiranya Tuhan beri suci kuduskan persembahan yang kami beri. Kiranya Tuhan boleh memakai persembahan kami untuk pelayanan daripada Engkau. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau boleh berikan firman kepada kami untuk minggu ini. Dan kiranya Tuhan berikan kekuatan kepada kami untuk kami boleh senantiasa mengikut akan Engkau sampai dengan akhir hayat kami. Terima kasih Bapa, dengar seruan doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Nah, sampai di sini dulu ibadah online kita pagi ini. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Bye bye. Tuhan berkati.